Hai hai hai. Mari mendengarkan pantun rohani bersama Salvi dari Kota Tual. Berdasarkan bacaan hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Shalom, salam damai dan sukacita. Dalam hidup kita, banyak peristiwa yang kita alami. Ada suka, ada duka, ada juga saat kita merasa begitu jauh dengan Allah, dan ada saat kita merasa begitu dekat dengan Allah. Pada waktu itu, Yesus mulai memberi tanda-tanda, pesan-pesan dalam ajaran-ajarannya, bahwa penderitaan itu akan datang. Kelihatannya sulit sekali para murid menangkap pesan yang disampaikan Yesus terkait penderitaan itu. Karena Yesus terlalu hebat, dieluk-elukan di mana-mana, karena perbuatan-perbuatannya yang memang nyata-nyata mengagumkan. Para murid nampaknya belum siap, karena melihat Yesus dari sisi duniawi, sisi pemenuhan kebutuhan duniawi. Padahal Yesus lebih daripada itu, lebih daripada seorang penyembuh, lebih daripada seorang pembagi roti atau produsen roti, ya. Betapa gembira dan berbahagianya. Setelah lama tidak juga bersua, Yesus mengajak 3 orang muridnya pergi ke atas gunung untuk berdoa. Maka Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa misi yang diembannya lebih daripada itu semua. Yesus memberi kesempatan kepada para muridnya untuk menyaksikan kemuliaannya, dan bahwa misinya bukanlah misi duniawi, tetapi misi khusus dari Bapa sendiri. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Para murid begitu berbahagia menyaksikan kemuliaannya tanpa menangkap betul maknanya, dan berubah menjadi ketakutan ketika mendengar suara Bapa. Sebenarnya kita pun pernah, bahkan sering mengalami penghiburan dari Allah lewat peristiwa-peristiwa hidup kita, di mana kita bisa melihat, mengalami kemuliaannya. Ya, lewat peristiwa-peristiwa yang seringkali kita anggap kecil dan sederhana. Seperti langit yang indah saat matahari terbit dan terbenam. Pertolongan lewat sesama di saat kita terjepit kesulitan. Kebahagiaan karena anak kita diterima di sekolah yang diimpikan. Dan banyak lagi kejutan-kejutan yang bisa membawa kita kepada kemuliaan Allah. Pergi ke Kasongan membeli gerabah. Desainnya bagus, bukan yang pasaran. Saat berdoa, wajah Yesus berubah. Pakaiannya putih
berkilau-kilauan. Semoga kita menyadari betapa banyak penghiburan dan penampakan kemuliaan Allah kepada kita. Dan yang terpenting, kita tidak berhenti pada penghiburan itu, namun beranjak terus melanjutkan perjalanan kita, menjalankan misinya, mewartakan kemuliaannya lewat hidup dan kehadiran kita. Banyak di antara kita yang enggan untuk bergerak maju. Kalau bisa dunia itu berhenti, tidak usah berputar lagi, berhenti pas di titik kita dalam penghiburan. Padahal dengan penghiburan itu Allah memberi kita bekal untuk jalan terus menghadapi realita dan tantangan-tantangannya. Walau kesehatannya belum pulih, dia sudah berbahagia. Inilah anakku yang kupilih. Maka dengarkanlah dia. Maka marilah kita mohon rahmat Roh Kudus, agar mata hati kita selalu terbuka, mampu mengalami penghiburan ilahi yang dikaruniakan Allah Bapa untuk melihat kemuliaannya melalui banyak peristiwa dalam hidup kita. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan dan keberanian untuk berbekal penghiburannya, kita maju terus dengan penuh semangat menjawabi panggilannya, menjalankan misinya, misi Allah, mewartakan belas kasih-Nya. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berakhir pekan. Sambil bersetia mendengarkan sabda Yesus Sang Putra. Salam seroja. Berkah dalam. Merdeka. Salve. Sampai jumpa.